Dalam hidup ini Tuhan tidak menjanjikan kemudahan, tapi dalam hidup ini Tuhan memastikan setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kawan-kawan jangan suka mengeluh, sukses itu memang harus kita kejar. Berawal dari yang paling dasar, jangan langsung tiba-tiba sukses, nanti hidupmu bisa stres. Jangan gengsi, jangan malu, selagi itu masih hal yang positif. Jangan banyak berbuat curang, karena itu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Ayo kawan belajar dari Purya Dikjaya. Dari kecil hidupnya menderita, tapi tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Hidup ini memang penuh perjuangan, tidak sedikit orang yang tumbang di dalamnya. Hanya kamu yang kuat menghadapinya. Dengan hati yang paling ikhlas, kau akan mendapatkan jawaban. Ayo setulur kerja keras, jangan lupa diimbangi kerja cerdas. Sambil bekerja sambil belajar mengambil ilmunya, satu saat kita akan siap naik derajat. Ganteng doang kalau bokek kagak laku, cantik doang kalau nggak beriman kagak laku. Boleh ganteng boleh cantik tapi ini juga harus ganteng cantik dengan iman dan takwa, jebret. Daripada untuk maksiat, lebih baik ditabungkan untuk akhirat. Dunia ini memang hanya untuk sesaat, tapi kalau tanpa ini hidup kita akan blangsat. Ya enggak ngir? Yoi. Ayo nabung, ayo nabung, ayo nabung. Jangan lupa sedekah kepada sesama. Ayo kaya, ayo kaya, ayo kaya, dengan cara yang benar, ridho yang kuasa. Jangan hanya selalu meminta-meminta, tapi lupa giat bekerja, jebret. Ini video memang sederhana, tapi maknanya luar biasa. Sukses itu memang tidak semudah kita masak mie instan, dicemplungin ke air panas tinggal makan. Hidup ini harus menarik dan mendorong, terjatuh dan terbangun jatuh lagi. Jangan lelah untuk bangun lagi. Kesempatan memang tak datang untuk kedua kali, tapi kesempatan akan datang untuk orang yang selalu mencoba lagi, jebret maknyos. Aku memang hanya sebatas seorang pengusaha cendol, tapi alhamdulillah materiku ala direktur. Amin. Ini hanya sebatas inspirasi kawan. Hidup ini kalau semakin gengsi semakin hancur. Tuh tengok pengusaha cendol ya. Ya nggak usah pamer berapa jumlahnya, yang pasti luar biasa. Kawan-kawan harus bisa terinspirasi dari video ini. Oke? Jangan suka memandang sebelah mata dari semua profesi yang dijalanin orang lain dulu, termasuk yang kita jalani. Ketika hati ini sudah ikhlas menjalaninya,
Kekayaan itu datang dengan sendirinya tanpa kita duga. Ingat 3 karakter seorang pengusaha sukses. Yang pertama, be inovatif. Selalu berinovasi. Kembangkan. Berkarya terus. Yang kedua, pengusaha sukses tahan banting. Ya. Jangan cengeng. Kalau cengeng tengah jalan tumbang. Ya. Yang terakhir ini yang paling penting. Harus mau melewati prosesnya. Nah, itu. Banyak pengusaha di negeri ini yang sukses. Karena apa? Dia mau melewati prosesnya. Ya. Harus berani mengambil risiko. Kalau nggak berani mengambil risiko nggak bakalan maju. Tapi tidak sedikit pengusaha di dunia ini yang hancur, tumbang. Kenapa? Yang pertama, produknya begitu-begitu aja, tidak ada inovasinya. Dan yang kedua, dia tidak tahan banting, cengeng, gampang sakit hati. Dan yang paling sulit ini diterima oleh kalangan milenial zaman sekarang ini adalah dia tidak mau melewati prosesnya. Maunya gini terus menghadap ke atas. Padahal yang paling penting itu proses dari bawah. Ketika Anda ikut orang, jangan pernah tercantumkan di dalam benak pikirmu. Kau berkata, aku kerja sama perusahaan, kerja sama bos, hanya memperkaya orang. Itu pikiran dedemit. Kalau kamu berpikir seperti itu, jangan pernah kamu beli baju. Kenapa? Kalau kamu beli baju, kamu hanya akan memperkaya toko baju. Ya kan? Enggak usah pakai baju lah kamu. Memang segala sesuatu harus dari proses. Dari anak buah dulu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dengan totalitas, bukan dengan nyinyiran. Dengan totalitas, insya Allah kalau bosmu tidak memandangmu, Tuhan yang akan memandangmu. Kalau bosmu tidak mau memberikan resep, Tuhan yang akan memberikan resep. Nggak usah khawatir, ikuti. Totalitas, tanggung jawab, jujur. Pada suatu ketika kamu sudah siap, kau bilang sama bosmu, bos, aku sudah ikut bos 3 tahun lamanya. Apakah kau tidak ingin anak buahmu ini ikut maju seperti dirimu sebagai tanda keberkahan usahamu? Pasti bos mengizinkan. Ya udah nak, sini belajar resepnya, bukalah usaha di tempat yang berbeda. Dan kamu juga harus tahu diri. Kalau sudah dikasih tahu resepnya, ya harus bisa dibuka usahanya di tempat yang lain, jangan di satu wilayah. Itu namanya kamu pengkhianat. Kau menyakitin bosmu, itu namanya. Kau buka di tempat lain. Indonesia kan luas, buka di tempat yang lain dengan resep yang sama. Insya Allah bosmu ikhlas dan kamu bisa berkembang pesat. Tapi kalau kamu udah dikasih ilmunya, resepnya, terus kau menusuk bosmu dari belakang, kau buka usaha di tempat yang sama, sama halnya kau menumbangkan periuknya bosmu. Gitu loh dulur. Jadi semuanya ada sandi-sandinya, ada tata keramanya kalau kamu ingin berkah. Nah ini mah semua nih. Gitu ya, semua ada attitude-nya. Jangan asal-asal udah bisa, udah punya pengalamannya, udah merasa mampu, udah menguasai lapangan, kau mengkhianati gurumu. Jangan. Sulit rasanya kau akan berkembang pesat. Seret. Kenapa? Ada hatimu yang kamu bohongi. Hati ini adalah segumpal daging yang bersih, yang suci sebenarnya. Kotor tuh gara-gara apa? Gara-gara pola pikirmu. Tuh, nggak habis-habis. Ya. Ini bukan masalah ria atau sombong, bukan. Sekali lagi, hanya orang-orang yang cerdas yang bisa mengambil nilai positifnya dari setiap apa yang dia lihat gitu. Tapi repotnya kalau ketemu yang mulutnya ember, dia hanya akan menilai sisi negatifnya gitu.
ah ini ria, dipublikasikan, ini sombong. Kalau buat aku enggak, silahkan orang itu pamer mobil mewah, pamer kekayaan, pamer jabatan, silahkan. Itu mungkin cara dia menikmati apa yang dititipkan Tuhan kepadanya. Itu nilai positifnya. Ya, manusia pintar banyak sekali di dunia ini, tapi manusia yang beradab dan manusia yang bijak bisa dihitung. Dan manusia yang beradab dan bijak adalah manusia yang ketika melihat sesuatu dia selalu menilai positifnya, gitu loh. Ganteng doang tanpa ini nggak ada apa-apanya gitu. Banyak ini kalau nggak ada adab juga nggak ada apa-apanya. Jadi banyakin ini, banyakin ini, banyakin ini, jaga ini. Kau akan jadi rebutan oleh semua orang. Ya lur, aduh masih pilek nih lur, masih pilek sebenarnya. Ya alhamdulillah, walaupun pilek aktivitas harus tetap lancar. Jangan gampang cengeng. Pilek sedikit libur, pilek sedikit tidur. Kalau sudah dompetnya belangsat, baru dia melihat ke atas, ya Allah, kenapa hidupku seperti ini ya Allah. Prakateo. Berdoanya di Facebook lagi. Emangnya malaikat pembagi rezeki selalu mengecek postingan kamu, ya kan? Itu lur caranya lur. Ingin kaya, ingin sukses, tapi iri sama bosnya, wah parah. Jangan. Dan aku sendiri loh ikut orang, bukan cuma sebulan 2 bulan, bertahun-tahun saya ikut orang melewati prosesnya, cara menguasai pasarnya, lapangan. Ketika saya sudah mampu minta resepnya ke bos, pergi deh saya jauh-jauh dari kota itu. Untuk apa? Menghindari benturan antara saya dengan karyawan bos saya. Itu namanya attitude, menjaga norma-norma perbisnisan. Alhamdulillah berkah. Ya. Di kawan-kawan semua di luar sana yang sedang ikut orang, yang sedang bekerja sama orang, ini harus kamu bersihkan. Ya, jangan iri sama bosmu. Bosmu sudah melewati proses masa lalu yang sebelumnya kamu lakukan, atau memang bosmu sedang dipilih oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi manusia terpilih gitu kan. Kalau kamu iri sama bosmu, belum hatimu udah kotor, ya kan? Proses sana jalani, kerja dengan totalitas, ya, dengan jujur, dengan tanggung jawab, dengan senang hati. Jangan banyak nyinyiran. Nanti roda itu berputar ketika kamu sudah melewati masa-masa sulit itu dengan keikhlasan. Tuhan sendiri akan meletakkan kamu tanggalnya, di mana tempatnya kamu akan naik derajat. Saya sendiri seorang perantau yang mungkin berapa puluh provinsi sudah saya jelajahi. Dan akhirnya Tuhan meletakkan saya di satu provinsi ini, ya. Dengan tanggal waktu yang sudah ditentukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dengan satu profesi itu tadi, cendol Dawud. Akhirnya ketika orang bisa jadi miliarder, kenapa kita tidak? Ya. Kuncinya satu, ketika orang sibuk nyinyirin kamu, sibuk bilangin kamu ini gitu kamu, gibah kamu, fitnah kamu, udah kamu sibuk kerja. Pada suatu ketika mereka sibuk menghitung berapa banyak kesalahan dan kekurangan kamu sibuk ngitung ini nih. Ya. Kita menang waktu banyak itu. Biarkan mereka repot-repot mencari dosa kita, kekurangan kita, keburukan kita, biarin. Sementara kita sibuk cari duit. Gitu. Emang bener ini bukan apa-apa ini. Ini bukan apa-apa. Kalau untuk akhiratnya ini bukan apa-apa. Tanpa ini kita bukan apa-apa juga gitu. Artinya dunia perlu, akhirat perlu. Jadi ceramah deh gue, ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah ikut orang, udah bertahun-tahun, terus kamu ingin buka usaha sendiri, pamitlah sama bosmu, pindah ke kota. Jangan kamu sakitin periuknya bosmu, jalannya bosmu. Jangan menjadi penyaing bosmu.
pamali, kualat, ya, pindah. Kecuali bosmu sendiri mengizinkan, silahkanlah kau buka di samping. Nah, beda lagi ceritanya. Nah, itu ya. Sembilan bulan ini. 9 bulan lamanya ngumpulin duit receh. Ya alhamdulillah lah, nggak usah disebut nominalnya. Yang pasti cukup lah buat beli beras. Nah sisanya baru Pajero Sport, Fortuner, ya kan? Oke lor, aku hitung dulu. Semua rangkaian kata-kataku tadi ambil sisi positifnya, termasuk video ini. Tujuanku berbagi ini adalah membangun sumber daya manusia yang sedang rapuh, yang sedang berjuang. Jangan pernah mengeluh. Yang sedang ikut orang, jangan curang, jangan banyak nyinyir, kerjalah dengan totalitas. Allah yang akan mengangkat derajat dan martabatmu. Oke? Dan buat kamu si bos-bos, para majikan, para owner, para saudagar, kamu juga jangan kelewatan. Kamu juga punya tanggung jawab. Ketika tiba saatnya tanggal bayaran, kasihkan jerih payah karyawan. Jangan kamu korupsi sepeser pun. Kasihkan haknya. Bila perlu, kasih uang pijat, maka rezekimu semakin berlimpah ruah. Demikian tausiah dari Purya Dikjaya, si pekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.